Sudah bisa ditebak, dipengaruhi situasi politik ketika itu, kehadiran Persib yang didirikan oleh kaum nasionalis, menimbulkan rivalitas tersendiri dengan BVB dan klub-klub anggotanya. Setelah sekian lama terpinggirkan, perkumpulan sepak bola yang bernaung di bawah Persib mencoba unjuk prestasi. Sebaliknya, anggota BVB mencoba mempertahankan dominasi dan eksistensi sebagai klub-klub elit dengan berbagai fasilitas penunjang dan roda kompetisinya yang sudah tertata apik. Ini adalah para pemain BIVB dan PSIM berfoto bersama sebelum memainkan sebuah pertandingan di Bandung pada Kejurnas PSSI tahun 1932. Tidak mau kalah, Persib pun memutar kompetisi antar klub anggotanya, meneruskan hal yang sudah dilakukan BIVB sejak tahun 1931. Seperti halnya BIVB, kompetisi antar klub Persib juga sudah mengenal pembagian kelas, dari 1 sampai 3. Pada tahun 1937, kompetisi antar klub Persib diikuti oleh 11 anggotanya, yaitu Diana, Merapi, Molto, MOS, OPI, RAN, REA, Siap, Singgalang, Semeru, dan Sunda. Dalam perkembangannya, nama MOS menghilang dari daftar peserta dan dilanjutkan oleh Sedar. Kompetisi dimainkan di lapangan Tegalega dan Kebon Kalapa. Kurang dari 3 bulan setelah berdiri, Persib yang untuk pertama kalinya turun ke lapangan tampil di turnamen antar kota Steden Turnoi PSSI, berhasil menjadi runner-up di bawah Voetbalbond Indonesia Jakarta, VIJ. Turnamen diadakan bertepatan dengan Kongres PSSI ketiga di Surabaya pada tanggal 2 sampai tanggal 5 Juni tahun 1933. Pada saat bersamaan, di Neo Haltras atau sekarang disebut Lapangan Uni Bandung, BVB hanya menempati peringkat ketiga Kampioenswedstrijden, putaran final, turnamen antar kota anggota NIVB yang memperebutkan trofi Gouden Kampioensmedaille. Pada tahun 1934, BVB yang mulai unjuk gigi dengan menjuarai Kampioenswedstrijden NIVB di Semarang. Sementara Persib yang bertarung di Bandung, RSSSF menyebutkan putaran final digelar di Solo sebagai tuan rumah Kongres PSSI keempat. Harus kembali menjadi runner-up, lagi-lagi kalah bersaing dengan VIJ kendati berhasil menjuarai Kampioenswedstrijden NIVB. BVB sebenarnya sedang menghadapi konflik internal. Gara-gara diskorsing tanpa alasan yang jelas oleh BVB dan pengaduannya tak didengar NIVB, Uni membelot dan membentuk BON baru bernama Bandung C Voetbalbond Uni, BVU. Dua klub yang digandengnya adalah Jong Ambon dan Jong Minahasa. Selanjutnya, pada saat hampir bersamaan dengan penampilan BVB di Kampioenswedstrijden, BVU mengikuti turnamen tandingan di Jakarta. 19–21 Mei tahun 1934, bersama Voetbalbond Batavia en Omstreken, VBO. Yang diskorsing NIVB dalam Kongres Luar Biasa, KLB, di Bandung pada tanggal 23 Desember tahun 1934 dan BON asal Sukabumi yang membelot pada tanggal 31 Maret tahun 1934. Di turnamen tandingan ini, BVU yang dimotori para pemain Uni menjadi runner-up di bawah VBO. Dualisme BVU dan BVB di Bandung berakhir pada tanggal 28 Februari tahun 1935 dengan terbentuknya Bandung Voetbalbond Omstreken, BVBO, yang kemudian berganti nama menjadi Voetbalbond Bandung en Omstreken, VBBO, pada tanggal 15 Desember tahun 1935. Di masa transisi ini, BVBO menjadi runner-up di bawah VBO yang kembali bergabung di Kampioenswedstrijden NIVB di Jakarta. Sementara Persib justru menghilang dari posisi 3 besar kejuaraan PSSI yang berlangsung di Semarang. Meskipun belum mampu menjadi juara, pada tahun 1936, Persib kembali mencatat prestasi lumayan mengesankan dengan menempati posisi runner-up Steden Turnoi PSSI yang putaran finalnya diadakan di lapangan Tegalega, Bandung. Bertarung di hadapan publiknya sendiri, Persib kalah dengan skor 0-2 dari Persis Solo pada pertandingan penentuan. Sedangkan VBBO yang bertarung di lapangan Tionghoa, Surabaya hanya menempati peringkat ketiga. Pada tahun 1937, ketika Nederlands Indische Voetbal Unie, NIVU, Federasi Sepak Bola Hindia Belanda pengganti NIVB, sejak tanggal 9 Juni tahun 1935 berdamai dengan PSSI lewat Gentleman Agreement-nya, Persib dan VBBO sama-sama meraih prestasi puncak.
Bertarung di Bandung pada tanggal 14 sampai tanggal 17 Mei tahun 1937, VBBO meraup poin tertinggi dari 4 kontestan, yaitu Voet Balbon Semarang and Omstreken, VSO, Voet Balbon Batavia and Omstreken, VBO, dan Surabaya C. Voet Balbon, SVB. Di lapangan Sriwedari, Solo pada tanggal 15 sampai 17 Mei tahun 1937, Persib yang dimotori Jasin, Arifin, Kucit, Edang, Ibrahim Iskandar, Saban, Sugondo, Dinjati, Adang, Ana, dan Jaja, mampu meraih gelar juara usai mengalahkan juara bertahan dalam 2 tahun sebelumnya, yaitu Persis Solo dengan skor akhir 2-1 pada partai penentuan. Sayang, pada musim kompetisi tahun 1937 sampai tahun 1938, Persib bukan hanya gagal mempertahankan gelarnya, tapi juga tidak mampu lolos ke putaran final karena kalah bersaing dengan VIJ di tingkat distrik. Hingga kompetisi dihentikan akibat pendudukan Jepang pada tahun 1942, prestasi terbaik Persib hanya menempati peringkat ketiga pada tahun 1939 dan 1941. Sementara rival sekotanya, VBBO menjadi runner-up NIVU pada tahun 1938 dan 1939. Beberapa pemain Persib yang tampil di Stadion Turnoi PSSI pada tahun 1939 antara lain Pailala, Dia, Arifin, Kucit, Yasin, Enek, Ana, Sugondo, Pangeran, Mangindaan, dan Komar. Ketika Perang Dunia II meletus dan Jepang mulai melakukan invasi ke Pulau Jawa, kegiatan sepak bola di Bandung praktis lumpuh total pada tahun 1941. Lebih dari 1 tahun, kegiatan sepak bola di Bandung mengalami kevakuman. Tidak mengherankan jika pada Kejurnas PSSI tahun-tahun 1942 sampai tahun 1943, Persipo Purwakarta menjadi juara Jawa Barat dan berhak tampil di putaran final di Surabaya dan Mataram. Setelah perang usai dan Jepang mengambil alih kekuasaan di tanah air, kegiatan sepak bola di Bandung mulai menggeliat lagi. Di penghujung bulan November tahun 1942, sejumlah pertandingan persahabatan yang melibatkan klub-klub anggota Persib mulai dimainkan di lapangan Tegalega, Bandung. Surat kabar Cahaya edisi tanggal 30 November tahun 1942 melaporkan pertandingan persahabatan itu antara lain mempertemukan Diana melawan Molto yang berkesudahan 0-2, Siap versus OPI dengan skor imbang 2-2, dan JOP kontra Tionghoa dengan skor akhir 3-0. Ini adalah berita di Surat Kabar Cahaya edisi tanggal 30 November tahun 1942 yang menunjukkan mulai hidup kembalinya kegiatan sepak bola di Bandung setelah sempat vakum sekitar 1 tahun. Sesudah dunia persepakeragaan di kota Bandung mengalami kesunyian kurang lebih setahun, baru di masa belakangan ini, terutama sesudah diadakan perayaan Meiji Setsu, kelihatan mulai hidup kembali. Tulis Surat Kabar Cahaya, di masa pendudukan Jepang, semua organisasi yang berbau sekutu, tak terkecuali olahraga, dibredel. Sedangkan untuk organisasi kaum pribumi, pada awal pendudukan masih tetap difasilitasi, meskipun dengan syarat harus berada di bawah pengendalian pemerintah Jepang di Indonesia. Atas kebijakan itu, Persib berada di atas angin. Berbeda dengan VBBO, keberadaan Persib tetap diakui pemerintah pendudukan Jepang. Ketika itu, Persib menjadi anggota Ikatan Gerak Badan, IGB, yang diketuai Otto Iskandar Dinata. Berdasarkan keputusan IGB, seluruh urusan dan kegiatan persepakbolaan di kota Bandung menjadi kewenangan Persib. Untuk menghidupkan lagi kompetisi yang sempat vakum, Persib berusaha menata kembali organisasinya, termasuk keanggotaannya. Dipimpin Anwar Set, Pamuncak dan Sekretaris R. Sajiman, pengurus Persib melakukan semacam pendaftaran ulang bagi seluruh perhimpunan sepak bola di kota Bandung. Tentu saja dengan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Otto Iskandar Dinata disebut-sebut pernah menjadi ketua umum Persib. Namun sejauh ini belum ditemukan masa kepemimpinannya. Kemungkinan besar, tokoh nasional kelahiran Bojong Soang, tanggal 31 Maret tahun 1897 ini memimpin Persib di era pendudukan Jepang. Ketika itu, anggota Volksrat atau disebut Dewan Rakyat, yang memiliki julukan si Jalak Harupat ini menjadi ketua Ikatan Gerak Badan, IGB, dan Gerakan Latihan Olahraga, Gelora, di mana Persib melebur menjadi anggotanya. Surat Kabar Cahaya,
tanggal 21 Desember tahun 1942 melaporkan, anggota Persib pada saat itu sebanyak 22 perkumpulan sepak bola. Masing-masing memiliki 3 tim, 66 pemain, dengan total 1017 pemain. Ke-22 anggota Persib itu adalah Diana, Samudra, Singgalang, OPI, JOP, Molto, Sunda, Siap, Merapi Sinar Asia, PTT, Campaka, Garuda Indonesia Muda, Polisi, SMP, BOM, Porada, RS, AMS, Radio, Warga Cahaya, Matahari, dan Jawa Ega Kosa. Ini adalah berita di Surat Kabar Cahaya edisi tanggal 21 Desember tahun 1942 yang menunjukkan eksistensi Persib di masa pendudukan Jepang. Sebenarnya, masih banyak perkumpulan sepak bola di Bandung yang berminat bergabung dengan Persib. Namun, karena keterbatasan jumlah lapangan sepak bola, pengurus Persib terpaksa menolaknya. Ketika itu, Persib hanya memiliki kewenangan menggunakan 6 lapangan sepak bola, yaitu di Tegalega, Kebon Kalapa, MOSVIA atau disebut Sekolah Guru, Tangsi Polisi, Kebon Waru, dan di belakang gedung Nijinbo. Malahan pada waktu sekarang ini tiap-tiap anggotanya hanya dapat bagian untuk melatih cuma 1 hari dalam 1 minggu. Tulis Surat Kabar Cahaya dalam laporannya. Namun dalam perkembangannya, anggota Persib bertambah menjadi 30 perkumpulan sepak bola menjelang kompetisi kota, intern, akan diputar pada bulan Januari tahun 1943. 8 perkumpulan sepak bola yang menyusul bergabung adalah Udara, Sinar Muda, Cikara, Hwachiao, Pasigaran, Perseka, Priangan Shutyu, dan Sekolah Pertukangan. Di awal bulan Mei tahun 1943, Persib sempat memainkan pertandingan yang tendangan pertamanya dilakukan Ketua IGB, yaitu Otto Iskandar Dinata. Persib menurunkan formasi pemain yaitu Sacha sebagai penjaga gawang, lalu Kucit, Soulsai, Santosa, Edang, Wagiman, Ishak, Tutuarima, Isa, Ganda, dan Apandi. Pertandingan yang menurut laporan Surat Kabar Cahaya, tanggal 3 Mei tahun 1943 yang dibanjiri penonton ini berakhir 5-2 untuk kemenangan Persib.